Selamat siang ibu-ibu kaum wanita Antioquia, dimanapun ibu-ibu berada. Kita mengucap syukur sampai siang hari ini, sampai detik ini, kita bisa beribadah kembali, kita dapat memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari ibu-ibu Antioquia, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita mau fokus pada Tuhan pada saat ini. Kita mau angkat pujian yang nyatakan oleh karena kemurahan Tuhan, sampai detik ini kita masih bisa beribadah. Haleluya, haleluya.
kami yang bersembunyi dalam surga. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik yang sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Sebagai ibu-ibu wanita ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami dari awal ke tengah hingga akhirnya. Memberkati musik yang ada ya Tuhan, begitu pula anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Saat ini walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya roh kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Mari ibu-ibu, kita angkat pujian kembali, kita sama-sama memuji dan meninggikan pujian kita pada saat ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada teri
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, khususnya kaum wanita Antioquia. Mari ibu-ibu, kita mau siapkan hati kita mau memuji dan meninggikan kembali pujian kita. Hanya dekat Allah saja. Haleluya. Sepanjang hidupku Hanya dekat padamu, ada kekuatan. hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, rasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
berbagi. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita memuliakan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih akan segala kebaikan-Mu Tuhan, bila kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin disiram oleh firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, berkati kami semuanya, agar kami semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami, agar kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih yang dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan-Nya lah, maka kita boleh dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita juga menyadari semuanya karena Allah Ebenezer sudah menolong kita hingga sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum saya membagikan tentang renungan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus dari Komisi Wanita GPDI Antioquia Jakarta yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya angkat dari kitab Esther. Kita akan sama-sama mempelajari seorang wanita yang menjadi sentral dari kitab ini, di mana Ratu Esther menuliskan sejarah dia membawa dan menolong serta melindungi satu bangsa yang tadinya terancam kepada kematian. Kalau kita melihat, barangkali saya percaya juga ibu-ibu sekalian sudah sering mendengarkannya mungkin sejak zaman sekolah minggu, di mana Mordekai, paman dari Ratu Esther, memiliki perbedaan pendapat dengan seorang tokoh yang bernama Haman, sehingga akhirnya dengan rasa kebencian, Haman merencanakan agar seluruh bangsa Yahudi yang berada di sekitar negara mereka itu untuk dimusnahkan. Kita melihat bahwasannya Mordekai memiliki hubungan kekerabatan dengan Ratu Esther, sehingga andai kata ancaman kematian terjadi bagi seluruh bangsa Yahudi saat itu, ini berarti juga Ratu Esther juga terancam akan kematian. Nah, Bapak dan ibu-ibu yang terkasih, maksud saya, mari sama-sama kita akan mempelajarinya dan kita akan melihat untuk kitab Esther 4, saya akan membaca untuk beberapa ayat saja. Kita tidak membaca secara keseluruhan karena nantinya selepas dari ibadah silakan untuk ibu-ibu membaca di rumah masing-masing secara lengkap. Perikop pada pagi hari ini berjudul Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Ayat yang pertama akan saya bacakan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ayat yang keempat. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Ayat yang kelima, maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu kita akan lompat kepada ayat yang ke-9. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Ayat yang ke-10, akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Ayat yang ke-13 kita langsung lompat, dan ayat yang ke-14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther.
Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang-orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat yang ke-16. Didahului dengan ayat yang ke-15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, kota Susan pada saat itu namanya, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku yang akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Peristiwa ini kalau kita baca secara runtun, secara lengkap, adalah peristiwa yang tidak mudah dihadapi oleh seorang wanita bernama Ester. Di mana pada saat itu, Mordekai meminta pertolongan karena dia adalah pendamping raja. Dan raja juga sangat mengasihi Ratu Ester. Tetapi Ester mengatakan kepada Mordekai melalui utusan sida-sida tadi, dikatakan bahwasannya raja ini atau Raja Ahasveros pada saat itu memiliki satu kebijakan, apabila dia tidak memanggil dan seseorang itu tetap berani menghadap dia, maka akan diberikan hukuman mati. Bahkan permaisuri sebelumnya bernama Ratu Wasti akhirnya memang tidak dihukum mati, tetapi dia dibuang dan tidak lagi menjadi permaisuri raja. Karena kesalahannya apa? Karena dia juga tidak mau dipanggil pada saat dia memang belum mau bertemu dengan Raja Ahasveros. Jadi kalau tidak dipanggil dan kita berani menghadap, maka dapat hukuman mati. Tapi kalau dipanggil kita tidak menghadap, maka dapat hukuman juga. Dan itu terjadi pada Ratu Wasti, sehingga Ester pada saat itu, pada saat dia mengetahui Mordekai meminta pertolongan, dia merasa ciut. Saya yakin sekali saat itu kita sebagai seorang wanita pada saat menghadapi situasi yang kita tahu itu bisa berakibat atau beresiko yang buruk, tentunya pasti ada perasaan ciut, khawatir, ketakutan bahkan. Dan itu dialami oleh Ester. Tetapi Mordekai mengatakan, kalaupun kamu nggak nolong kami, nggak apa-apa. Tuhan punya cara lain yang akan menolong kami dengan pihak lain. Tetapi kamu ingat, kamu pun yang ada di istana raja bisa juga mendapatkan hukuman kematian. Kamu pikir kamu akan selamat? Tidak, karena kamu juga orang Yahudi. Kamu adalah bangsa Yahudi. Kira-kira bahasa sehari-harinya seperti itulah Mordekai. Sehingga akhirnya Ratu Ester memutuskan, oke, saya akan menghadap Raja Ahasveros apapun resikonya. Tetapi tolong bantu saya, berdoalah buat saya bersama dengan dayang-dayang saya akan berdoa dan berpuasa sebelum menghadap Raja Ahasveros. Dan kalau kita mempelajari sampai dari akhir dari kitab Ester ini, kita melihat luar biasa pertolongan Tuhan. Akhirnya Raja Ahasveros berkenan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ratu Ester, dan akhirnya keluarlah maklumat perlindungan sehingga pembatalan hukuman kematian itu tidak terjadi bagi bangsa Yahudi. Allah memakai kehidupan Ratu Ester dalam menghadapi situasi yang menakutkan, mencekam, tetapi dia berani berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya dia memperoleh kemenangan. Mengapa tema ini dan mengapa kitab ini saya ajak untuk kita sama-sama baca dan renungkan, ibu-ibu yang terkasih? Karena memang dalam situasi pandemik ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang sedang timbul di sekitar kita. Saya mengambil beberapa informasi penting, yaitu tentang jenis-jenis ketakutan yang terjadi atau jenis-jenis ketakutan terbesar yang dihadapi oleh manusia secara rata-rata. Dan saya mendapatkan ada 7 jenis-jenis ketakutan yang sering kali dihadapi oleh banyak manusia. Yang pertama, ketakutan akan kematian. Yang kedua, ketakutan akan kemiskinan. Yang ketiga, ketakutan akan kesakitan atau sakit. Keempat, ketakutan karena kesepian atau ditinggal seseorang yang kita kasihi. Yang kelima, orang begitu ketakutan atas kegagalan.
Yang keenam, ketakutan akan penolakan, karena itu bisa menimbulkan luka-luka batin. Dan yang ketujuh, ketakutan akan sesuatu, bisa karena tinggi, fobia ketinggian, atau berada di ruangan yang sempit, atau ketakutan sesuatu di sini bisa berarti juga takut kepada binatang. Ada yang orang lihat kecoa dari jauh atau cicak aja udah begitu takutnya, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan ini sering sekali terjadi. Tetapi hari-hari ini Bapak dan Ibu, yang rata-rata dihadapin oleh banyak orang, mungkin bukan ketakutan akan ketinggian atau terhadap binatang, tetapi ketakutan rata-rata adalah dua hal. Ketakutan akan kematian dan ketakutan akan kesakitan. Sebenarnya tiga sih. Yang ketiga apa? Takut miskin, takut kekurangan secara finansial. Dan ketiga ketakutan ini begitu melanda begitu banyak orang. Tapi saya berharap pada hari ini, sekalipun mungkin masih ada yang merasa takut dengan situasi yang sedang berkembang, saya percaya firman Tuhan tidak secara kebetulan kita akan pelajari pada pagi hari ini, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Pada pagi hari ini kita melihat akibat dari rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu adalah hal yang sangat alamiah, manusiawi. Setiap manusia yang normal harusnya bisa atau dapat merasakan rasa takut. Bahkan sebenarnya dari sisi positifnya, kalau secara psikologi saya bisa bagikan bahwa saya takut ya, bukan ketakutannya. Ketakutan itu beda dengan takut. Takut membuat orang semakin berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Takut membuat kita jadi aware dengan keadaan, sehingga kita pada waktu bertindak, mengambil keputusan, kita akan pikir dulu akibatnya gimana ya, supaya kita lebih bijaksana. Tetapi kalau takut itu menjadi ketakutan, maka ini bisa berakibat buruk sekali. Apa itu? Ataupun ibu-ibu yang terkasih, ketakutan ini bisa yang terlalu begitu berat, dan itu apabila ketakutan itu terjadi selalu, maka kita melihat ketakutan itu bisa menimbulkan stres, menimbulkan seseorang tidak bisa berpikir jernih lagi, menimbulkan seseorang yang tidak mampu lagi dapat tenang, jadi merasa tertekan, nggak bisa berpikir secara jernih. Kemudian yang paling menakutkan adalah bisa menyebabkan imunitas turun. Sementara kita melihat wabah corona ini dikatakan oleh para ilmuwan, para tenaga kesehatan selalu mengatakan yang paling penting Anda memiliki imunitas yang tinggi, Anda harus sehat. Ketakutan itu bisa menimbulkan seseorang tidak sehat, ibu-ibu yang terkasih. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi ini? Ada yang mungkin mengatakan, gimana saya nggak takut, Forita? Gimana saya nggak khawatir? Suami saya kehilangan pekerjaan, atau kami mengalami potongan gaji, atau apalagi ya, atau barangkali penghasilan kami berkurang, usaha bisnis kami berkurang, income berkurang. Bagaimana kami nggak takut menghadapi masa depan? Bagaimana kami mencukupkan kebutuhan setiap hari? Saya katakan ibu-ibu yang terkasih, betul, ini yang kita hadapin. Tetapi kita percaya bahwasannya dalam situasi yang berat sekalipun, Alkitab telah menunjukkan kepada kita tokoh-tokohnya dalam sejarah Alkitab, betapa mereka pun pernah menghadapi situasi yang sangat menekan, situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat mencekam, tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Luar biasa, haleluya. Karena apa? Karena tetap selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukankah Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai berakhirnya zaman ini? Dia akan setia, itu sebabnya Dia sebut Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita melihat tentang tokoh yang lain yang juga mengalami satu situasi yang menakutkan, bahkan mengancam jiwanya, yaitu Daniel 9 ayat 3.
itu dikatakan bagaimana Daniel saat itu juga menghadapi kebijakan dari Raja Darius, sehingga mengakibatkan dia dapat dikenakan hukuman mati karena cara ibadahnya kepada Allah Yehova. Tetapi apa yang terjadi? Daniel tetap melakukan apa yang biasa dilakukan. Dia berdoa dan berpuasa. Ibu-ibu yang terkasih, ketakutan itu mungkin kalau saat ini dalam pekerjaan mungkin baik-baik saja, puji Tuhan. Income kita juga tidak terlalu terganggu, puji Tuhan. Tetapi ada ketakutan lain yang timbul. Ada beberapa orang yang begitu ketakutan karena terlalu banyak mendengarkan ataupun menerima berita-berita dari sosial media. Maka saya katakan hati-hati. Kalau kita misalnya melihat berita atau mendengar berita di televisi, atau barangkali menerima di Instagram, sosial media lainnya, terus kemudian menimbulkan rasa takut karena berita, COVID-19 ini ada klaster baru di sana sini dan lain sebagainya. COVID-19-nya ada jenis yang lebih ganas. Sekarang akan memasukin gelombang kedua. Mungkin kita dengar lagi, sekarang ada diketahui bahwasanya virus COVID-19 ini bisa menular atau bisa menginfeksi melalui udara. Begitu menakutkan berita-berita yang kita dengar. Akhir ini saya katakan stop untuk mendengarkan hal-hal seperti itu. Daripada kita mendengar dan membuat roh kita, jiwa kita ciut sehingga kita ketakutan, saya katakan stop untuk mendengarkan berita-berita itu. Mendingan apa? Lebih banyak membaca firman, lebih banyak berdoa dan memuji Tuhan. Karena kita juga tidak tahu apa gunanya kita terus memasukkan kita dengan informasi-informasi yang menakutkan, sementara kita tidak tahu cara penanggulangannya. Toh Bapak Ibu yang terkasih, ini caranya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ada orang karena begitu ketakutannya sehingga kalau anak atau keluarganya harus keluar rumah, dia begitu merasa khawatir. Jangan-jangan nanti anak saya kena di sekolah. Nanti kalau suami saya bekerja ketemu orang, dia bisa tertular infeksi. Saya kalau nanti ke gereja udah dibuka, tapi saya nggak berani datang. Karena apa? Kalau saya ke gereja nanti saya kena tertular gimana? Ketakutan itu begitu mengikat. Saya katakan ini sudah tidak wajar dan tidak benar. Karena apa? Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kita merasa. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing pagi ini. Apakah saya memiliki ketakutan yang begitu mengikat saya? Kalau itu terjadi, maka ada beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah Daniel 6 ayat 11b. Daniel 6 ayat 11b. Saya akan membacakan secara cepat kepada ibu-ibu, yaitu atau saya akan baca di Daniel 9 ya, Daniel 9 saja, ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat yang ke-6 atau pasal yang ke-6 ayat 11b, sekalian juga bacakan kepada ibu-ibu sekalian yang terkasih. Ayat yang ke-11b mengatakan demikian firman Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yang biasa berarti sebenarnya Daniel memiliki kehidupan doa dan pujian kepada Tuhan selalu rutin dia lakukan. Jadi apa yang kita lakukan? Berdoa, berpuasa kalau perlu, ibu-ibu, karena dikatakan Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada muridnya, ada beberapa juga tantangan pencobaan yang tidak bisa hanya diusir dengan doa. Kalau perlu berpuasa, kemudian terus memuji Tuhan. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Memuji Tuhan. Gimana memuji Tuhan? Situasinya berat. Inilah dunia dengan anak-anak Tuhan. Kita tidak fokus kepada masalah kita yang menyebabkan kita nggak bisa bangkit dan kita begitu ketakutan. Kalau saya boleh jelaskan kepada ibu-ibu yang terkasih adalah yang pertama, karena orang terlalu fokus dengan situasi, dengan masalah yang terjadi. Sementara Rasul Paulus mengatakan pandang Yesus, fokus kepada Yesus. Kita harus percaya memang dunia ini bukan tempat kita. Yang menguasai dunia ini si jahat.
Ini adalah proses pembentukan kita untuk mempersiapkan hidup yang kekal. Yang harus kita lakukan adalah fokus kepada Tuhan, kehidupan di dunia ini sementara, sehingga kita percaya Tuhan menyertai kita, sehingga kita juga harus percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita gagal fokus, kata anak-anak muda sekarang, galfok, itu yang menyebabkan kenapa ada banyak orang sampai bulan ini udah masuki bulan keempat terus mengalami ketakutan. Akhirnya ketakutan mengikat dirinya. Kemudian yang kedua, kenapa kita bisa ketakutan? Sementara kalau kita melihat ibu-ibu yang terkasih, ayat yang mengatakan di dalam kasih itu ketakutan lenyap. 1 Yohanes 4 ayat 18, bahkan juga dikatakan Allah kita tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh damai sejahtera. Jadi artinya apa? Mungkin yang menyebabkan, saya tidak sedang menghakimi, tapi ada dosa di dalam diri kita. Mari kita sama-sama bermohon ampun kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyebabkan kenapa ketakutan itu selalu ada, karena kita kurang percaya. Matius 8 ayat 26, saat Yesus bersama dengan murid-muridnya menghadapi badai di tengah danau, dan saat itu Yesus tertidur ya di dalam kamar atau di buritan. Waktu itu murid-muridnya membangunkan Yesus, bangun dong Yesus, masa engkau biarkan kita tenggelam? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu kurang percaya. Bukankah kamu sudah melihat bagaimana hidup bersama dengan aku? Tetapi pada waktu menghadapi masalah, kamu kurang percaya. Seringkali pada saat kita dalam keadaan situasi yang begitu baik dan normal, dalam situasi bulan Februari ke belakang, kita mungkin enak memuji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Tapi pada saat kita sedang menghadapi keadaan seperti ini, kita akhirnya gagal fokus, akhirnya kita kurang percaya, kita mulai cari-cari gimana ya, saya harus bagaimana ya? Apakah saya harus minum vitamin C-nya sampai ada yang minum sampai dosisnya terlalu tinggi? Saya membaca di salah satu berita berita online, ada orang yang sampai mengalami tukak lambung atau asam lambungnya naik karena kebanyakan minum vitamin C. Karena begitu takutnya. Ada yang karena terlalu over olahraga, akhirnya juga dia kolaps. Dia dibawa ke rumah sakit, bukan karena COVID-19, tetapi karena dia terlalu memacu dirinya untuk berolahraga. Karena tujuannya adalah apa? Meningkatkan imunitas. Malah kebalikannya, imunitasnya makin turun. Jadi kita bisa melihat Bapak dan Ibu atau ibu-ibu yang terkasih, rasa takut itu bisa timbul karena kita kurang percaya. Karena bimbang. Karena lihatnya cuma situasi ini. Waduh, dengar berita beberapa hari yang lalu 2.600 pertambahan orang-orang terinfeksi. Mulai ketakutan, aduh gimana ketemu orang, aduh gimana saya kalau keluar, udah begitu banyak ketakutan, sulit tidur dan lain sebagainya. Saya katakan, mari serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang diinginkan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kita bersyukur. Lihat keadaan uang berkurang, oh mungkin makan cuma nasi dengan apakah kecap. Bersyukur, bersyukur. Bahkan buat ada berita di sosial media mengatakan makan nasi dengan telur saja setiap hari nggak apa-apa kok. Kita masih bisa sehat kok. Yang penting rasa syukur. Kita harus percaya, bukankah kita hidup bukan hanya dengan makanan-makanan jasmani. Kita percaya Allahku sanggup memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Perkatakan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Sebagai wujud percaya firman Tuhan, perkatakan. Yosua 1 ayat 8, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Pada saat Anda melihat pekerjaan suami sudah hilang, katakan, Tuhan aku berkata janjimu ya dan amin. Engkau menyertai kami dan Engkau akan mencukupkan keperluan kami. Anak-anakku akan tercukupkan, mereka akan cukup makan dan minum, kami akan tercukupkan. Karena itu terpujilah Engkau Tuhan Yesus baik. Sekalipun mungkin keuangan kita sulit, karena Tuhan sanggup menolong. Selanjutnya kalau kita melihat bagaimana dan cara apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan ketakutan di dalam diri kita atau di dalam diri seseorang. Kita sudah memperkatakan firman Tuhan, jangan lupa juga selalu ingat Amsal 3 ayat 25-26. Bahwasannya dia melepaskan kita dari segala jerat.
Saya ingat setiap malam kami sekeluarga membaca Mazmur 91. Dan salah satu ayat mengatakan bahwasanya Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari wabah yang terjadi, bahkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dia mampu, dari rencana orang-orang jahat Dia akan melepaskan. Karena Dia menyertai kita dan setia adanya. Jadi selalu ingat hal itu. Kemudian jangan lupa Amsal 1 ayat 7. Karena permulaan pengetahuan adalah hikmat. Kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, keadaan ekonomi kami seperti ini. Saya ingat ada teman-teman saya yang kehilangan pekerjaan. Dia menggunakan, akhirnya Tuhan kasih hikmat. Talentanya yang hari ini atau hobinya yang hari ini bisa menghasilkan income buat keluarganya. Dia suka menyulam, akhirnya dia menggunakan kemampuannya untuk membuat masker dengan sulaman dia. Kemudian ada yang pintar memasak, akhirnya menerima pesanan-pesanan masakan dan lain sebagainya. Bahkan seorang Anna Avanti, perancang mode yang mungkin di antara kita semua mengenalnya. Saya mengenal agak dekat dikarenakan beberapa kali kami memiliki event bersama dengan perusahaan kami dalam melakukan aktivitas sosial bersama Ibu Anna Avanti. Saya tahu bagaimana bisnisnya yang luar biasa. Bahkan untuk satu kebaya pengantin saja paling murah diberikan harga 25 juta menurut informasi dari stafnya. Tetapi saat ini dalam masa pandemik ini dia banting setir, dia Tuhan berikan hikmat karena dia memiliki ribuan tenaga kerja yang harus diberikan penghasilan. Akhirnya mereka membuka usaha berganti menjadi menjual atau memproduksi APD serta masker. Tuhan mampu memberikan hikmat kepada kita. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengirimkan orang-orang yang akan memberikan kasih kepada kita. Percaya kepada janji firman Tuhan. Karena yang sering membuat kita takut, kita kurang percaya. Sekali lagi, kita terlalu fokus dengan situasi keadaan. Akhirnya secara tidak langsung kita membatasi kuasa Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong kita. Sebagai ayat penutup pada hari ini, saya ingin berbagi Yesaya 41 buat kita sekalian. Yesaya 41 ayat yang ke-10, ayat yang sangat familiar buat kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya! Tuhan sanggup menolong kita. Jangan takut. Tahukah ibu-ibu yang terkasih, ayat jangan takut di dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru di dalam Alkitab kita ini ada sebanyak 365 ayat yang mengatakan jangan takut. Itu berarti Tuhan mau setiap harinya kita tidak takut menjalani keadaan kehidupan di depan kita karena Allah menyertai kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita praktekkan, kita lakukan. Dan kita katakan pada saat rasa takut mulai menghimpit, kita perkatakan Tuhan, aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu, karena Engkau yang memelihara aku. Kalau kita merasa kekurangan, kita katakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang kaya, karena Engkau akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Jangan takut. Tuhan memberkati kita sekalian, ibu-ibu terkasih. Mari kita menjadi berkat buat keluarga dan buat lingkungan yang terkasih kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ibu-ibu wanita Antioquia, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita ibu-ibu di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat pujian, kiranya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya
Tuhan, ibu-ibu sekalian, kita ucap syukur kita telah mengikuti ibadah online saat ini, dan kembalilah ke aktivitasmu masing-masing, dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, segala kemuliaan bagi nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.